Tren bekerja secara hybrid saat ini sedang digemari oleh berbagai perusahaan di dunia, termasuk di Indonesia. Mereka membiarkan para pekerjanya untuk bekerja dari manapun yang mereka suka. Tapi hal ini membebani para pekerja karena mereka dituntut untuk dapat mengakses data mereka dari manapun dan kapanpun. Dan saat ini menjadi tren yang digemari oleh para pekerja karena terbukti memiliki cost yang lebih efisien jika dibandingkan dengan harus menyewa penyimpanan secara cloud. Tapi dalam memilih NAS yang tepat itu memang beberapa orang masih sangat bingung ya. Nah, pada saat ini kami bakal memperkenalkan salah satu NAS terbaru dari QNAP, yakni TS233. Selain itu, kami juga akan memberikan beberapa tips dalam memilih NAS yang tepat untuk kalian. Bagaimana? Apakah kalian penasaran? Jika penasaran, pastikan simak video ini sampai habis. Sebenarnya dalam memilih NAS itu gampang-gampang sulit ya. Tapi secara umum ada 3 hal yang harus diperhatikan saat ingin memilih NAS. Yang pertama adalah dukungan kapasitas, seberapa besar si NAS-nya itu dapat menyimpan hard disk. Yang kedua adalah keamanan data, dan yang ketiga adalah kemudahan dalam penggunaan. Dan berbicara soal kapasitas QNAP TS233 ini memiliki dukungan sekitar 2B. Tapi jangan salah ya, meskipun hanya memiliki 2B, tapi per B-nya untuk NAS yang satu ini bisa menampung hingga 18 tera. Ya, 18 tera itu merupakan sebuah kapasitas hard disk yang cukup besar untuk sebuah NAS yang kecil seperti ini. Selain itu NAS yang satu ini memiliki dukungan hard drive untuk NAS yang sangat besar, yang salah satunya adalah Seagate Ironwolf. Nah, Seagate Ironwolf ini memiliki range kapasitas yang besar. Nah, yang untuk satu ini itu kan bisa 18 terabyte. Jadi kalian bisa mendapatkan total 36 terabyte di dalam NAS yang satu ini. Nah, untuk mendapatkan kapasitas 36 terabyte itu, kalian bisa menggunakan konfigurasi RAID 0. Tapi, kami tidak menyarankannya. Lebih baik kalian menggunakan RAID 1. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang menyangkut penggunaan RAID 0 dan RAID 1. Nah, kami akan membahasnya di segmen berikutnya. Dan jika kalian penasaran hard disk apa aja sih yang didukung oleh QNAP ini, kalian bisa langsung mengunjungi situs QNAP atau klik di bawah ini ya. Nah, topik kedua adalah masalah keamanan. Seperti diketahui, serangan keamanan itu bukan hanya dari luar ya, dari eksternal. Misalnya kayak serangan virus atau ransomware. Tapi ada beberapa hal keamanan lagi yang menjadi concern. Salah satunya adalah ketahanan dari drive-nya itu sendiri. Nah, untuk masalah eksternal serangan eksternal di QNAP di dalam OS-nya itu yang bernama QTS, kalian itu sudah bisa mendapatkan antivirus sehingga kalian akan aman dari serangan eksternal. Nah, untuk menjaga data kalian agar tidak hilang karena kerusakan hard disk atau ransomware, ada sebuah fitur dari QNAP yang sangat unik yang namanya snapshot. Nah, tapi untuk menggunakan fitur ini, kalian harus menggunakan RAID 1. Ya kan tadi saya udah bilang ya, RAID 0 itu memang kapasitasnya bisa 18 tambah 18 terabyte, jadinya 36 terabyte. Nah, dengan menggunakan RAID 1, kalian memang hanya akan mendapatkan 18 terabyte. Lah, terus kemana yang 18 terabyte lainnya? Nah, harddisk kedua ini akan digunakan oleh sistem RAID sebagai backup data dari harddisk utama. Dan kalian perlu ingat ya, kalau harddisk kedua ini memiliki kopi data 1:1 dengan harddisk utama. Jadi misalnya, kalau harddisk utama kalian rusak, kalian gak usah khawatir karena di harddisk kedua data kalian pasti tetap ada. Tapi bagaimana kalau misalnya kedua harddisknya rusak? Itu kalian gak usah khawatir karena Seagate itu sudah memiliki garansi recovery data hingga 3 tahun. Selain itu, garansinya juga mencakup beberapa hal lain. Misalnya, rumah kalian kebanjiran. Terus misalnya device-nya kesambar petir terus rusak. Dan satu lagi kebakaran. Kalau misalnya itu kejadian di harddisk kalian, kalian masih bisa klaim garansi. Selain itu QNAP dan Seagate menghadirkan sebuah fitur bernama Ironwolf Health Management, di mana pengguna bisa menggunakan aplikasi ini untuk memonitoring harddisk yang ada di dalam NAS kalian. Jadi misalnya aplikasi ini nanti mendetek health-nya sudah misalnya udah tinggal 30%. Kalian akan mendapatkan notifikasi agar mengganti drive kalian. Selain itu, kalian juga kalau misalnya nggak pengen menggunakan harddisk yang lemot, Seagate juga memiliki beberapa varian lain untuk penyimpanan NAS, yakni berupa SSD yang ukurannya 2,5 inci atau NVMe. Tapi, bagaimana sih melakukan setup snapshot? Ternyata caranya sangat mudah loh. Pertama-tama, masuk ke menu Control Panel, lalu pilih menu Storage and Snapshot. Setelah itu akan muncul menu baru, lalu pilih Next. Setelahnya, kalian hanya tinggal pilih Next hingga di halaman terakhir, di mana kalian memilih Finish.
Setelah kembali ke control panel, pilih storage or snapshot. Lalu pilih new storage pool, setelah itu klik next. Lalu pilih storage mana yang ingin kalian pilih, lalu klik next 2 kali. Selanjutnya klik create dan OK. Lalu tunggu sampai selesai dan pilih new volume. Lalu klik next 3 kali, dan pada akhirnya pilih finish. Nah, topik yang ketiga adalah kemudahan dalam penggunaan. Seperti ketahui ya, banyak orang awam yang masih takut untuk menggunakan NAS karena takut ribet dan lain-lain. Tapi kalian nggak usah khawatir karena KiNap punya OS yang sangat friendly. Jadi bagi pemula pun kalian akan bisa mengoperasikan NAS ini dengan sangat mudah. Sedangkan untuk performanya, KiNap TS233 ini menggunakan prosesor ARM 4 core Cortex A55 dengan kecepatan 2 GHz. RAM-nya juga sudah sebesar 2 GB yang sayangnya tidak dapat di-upgrade. Tapi besaran ini sudah cukup untuk menjalankan OS KTS yang memang terkenal sangat ringan untuk dijalankan. Pengguna juga akan mendapatkan beberapa port seperti port LAN RJ45 dengan kecepatan transfer hingga 144 MB per second. Selain itu hadir juga 2 port USB 2.0 Type A di bagian belakang. Sementara di bagian depan terdapat sebuah port USB 3.2 Gen 1. Desainnya juga kompak serta tidak terlalu kaku seperti beberapa vendor pesaing. Warnanya menggunakan perpaduan warna putih dan biru muda yang lembut, yang sangat cocok diletakkan di ruang tamu. Yang menarik nih sahabat tech, KiNap TS233 ini juga sudah memiliki dukungan NPU, sehingga NAS ini juga memiliki dukungan AI yang sangat canggih. Oleh karena itu, mereka dapat menyematkan fitur bernama QMagy. Dengan memanfaatkan AI, QMagy dapat dengan mudah mengidentifikasi foto dengan sangat sempurna. Fitur ini dapat memilah dan mengkategorikan foto sesuai tema umum seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Dengan fitur pengenalan AI, QMagy bahkan dapat memilah wajah yang ada di foto. Kemudian kita dapat menandai orang yang ada di foto. Hal ini dapat memudahkan pengguna untuk dapat menampilkan foto dengan memilih nama yang tepat dengan mudah. Fitur ini juga akan memudahkan pengguna, terutama mereka yang senang traveling. Akan sangat tidak praktis bagi mereka untuk membawa harddisk eksternal kemana-mana saat berpergian. Dan saat ini, pengguna harus membayar biaya langganan untuk menggunakan layanan cloud, baik itu untuk para pengguna Android maupun iOS. Untuk penggunanya sendiri sangatlah mudah. Untuk pengguna Android atau iOS, kalian dapat menggunakan aplikasi QMagy Mobile. Dengan aplikasi ini, kalian dapat langsung memilih foto yang ingin di-backup dengan mudah. Sementara pengguna laptop, kalian bisa mengaksesnya secara langsung secara remote. Dan untuk harganya sendiri, kalian pasti akan terkejut. Soalnya KiNap menawarkan TS233 ini dengan harga 3,989 juta aja. Nah, bagaimana? Harganya lebih murah kan jika dibandingkan dengan kompetitor yang memiliki spesifikasi yang sama. Nah, untuk harga harddisk dari Seagate Ironwolf ini yang ukuran 12 tera, harganya tuh cuma 6,8 juta aja. Bagaimana? Lebih murah kan jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan juga jika kalian menggunakan harddisk dari Seagate yang seperti saya udah bilang tadi di atas, garansinya 3 tahun, ada recovery data, punya aplikasi buat mengecek health-nya si drive-nya ini. Jadi dengan 6,8 juta bisa dipastikan data kalian tuh aman. Dan terakhir nih, jangan lupa membeli harddisknya nih yang berlogo MFI ya. Nah, itu tadi ulasan kami terhadap KiNap TS233 dan tips bagaimana cara mencari sebuah NAS yang baik untuk kalian. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung ke kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga buat like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.